Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas untuk renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Lukas 10 ayat 1-24, dan tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah jemaat yang bersaksi. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru, nas yang adalah mengenai Tuhan Yesus dan 70 muridnya itu dibagi menjadi 4 subjudul. Pertama adalah Yesus mengutus 70 murid, yaitu dari ayat 1-12. Kedua, Yesus mengecam beberapa kota, dari ayat 13-16. Ketiga, kembalinya ke 70 murid, dari ayat 17-20. Dan ucapan syukur dan bahagia, dari ayat 21-24. Untuk renungan kita kali ini, kita akan lebih banyak merenungkan subjudul yang pertama, membandingkan Lukas 10 ayat 1-12, yang adalah interaksi Tuhan Yesus dengan ke-70 muridnya itu, dengan Lukas 9 ayat 1-6, yang adalah interaksi antara Tuhan Yesus dengan ke-12 rasulnya. Kita melihat ada beberapa persamaan interaksi antara Tuhan Yesus dengan 70 muridnya dan Tuhan Yesus dengan ke-12 rasulnya. Merenungkan beberapa persamaan ini, yaitu persamaan dalam esensi, bukan persamaan dalam kata per kata dari firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Kita mengetahui betapa pentingnya hal-hal yang sama ini antara yang disampaikan ke muridnya dan ke rasulnya oleh Tuhan Yesus bagi seluruh murid, seluruh pengikut Tuhan Yesus dari masa ke masa. Di dalam konteks seluruh murid, seluruh pengikut Tuhan Yesus dari masa ke masa ini bersaksi akan Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan beberapa persamaan itu. Lukas 9 ayat 3, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Di Lukas 10 ayat 4, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Persamaan kedua, yaitu dari Lukas 9 ayat 4, dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dengan Lukas 10 ayat 7, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Dan satu persamaan interaksi lagi yang relevan dengan renungan kita kali ini, yaitu mengenai bersaksi, adalah dari Lukas 9 ayat 5. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Dengan Lukas 10 ayat 10 dan 11. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tuhan Yesus berkenan berfirman kepada murid-muridnya, pengikut-pengikutnya sepanjang masa, bahwa di dalam murid-muridnya, pengikut-pengikutnya bersaksi, Tuhan Yesus memperlengkapi murid-muridnya, pengikut-pengikutnya itu dengan segala kebutuhan sehari-hari yang mereka perlukan untuk bersaksi. Kita mengetahui ini secara tersurat dan tersirat dari Lukas 9 ayat 3 dan Lukas 10 ayat 4 tadi. Kedua adalah di dalam murid-muridnya, pengikut-pengikutnya bersaksi, Tuhan Yesus menyediakan tempat berteduh, makan dan minum. Bahkan orang-orang yang memberi mereka semangat dan mendorong mereka, yang mana semua itu sangat diperlukan untuk bersaksi, sebagaimana
kita ketahui secara tersurat dan tersirat dari Lukas 9 ayat 4 dan Lukas 10 ayat 7 tadi. Dan satu lagi di dalam konteks renungan kita kali ini adalah di dalam murid-muridnya, pengikut-pengikutnya bersaksi Tuhan Yesus menyampaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Yesus kehendaki murid-muridnya, pengikut-pengikutnya untuk mengemban. Semua itu disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka dengan sangat jelas. Sehingga mereka ini tahu betul apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sebagai tugas, sebagai tanggung jawab mereka di dalam mereka bersaksi. Sebagaimana secara tersurat dan tersirat disampaikan di Lukas 9 ayat 5 dan di Lukas 10 ayat 10 dan 11 tadi. Dengan kita sekarang mengetahui dengan jelas interaksi antara Tuhan Yesus dengan muridnya, dengan rasulnya, mengenai bersaksi tentang Tuhan Yesus ini, mari kita renungkan lebih jauh lagi nas kita kali ini mengenai hati Tuhan Yesus yang difirmankannya melalui Lukas 10 ayat 1 sampai 12 ini tentang bersaksi tentang Yesus. Pertama, bersaksi adalah perintah langsung dari Yesus. Artinya, bersaksi itu bukan atas kehendak manusia, bukan atas kehendak diri sendiri dari orang yang mau bersaksi itu. Kita mengetahui ini dari Lukas 9 ayat 2, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutus rasul-rasulnya, murid-muridnya, pengikut-pengikutnya untuk bersaksi. Juga dari Lukas 10 ayat 9, katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Yang berkata ini adalah Tuhan Yesus, yang diperkuat dengan firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang menyampaikan ini adalah Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus mengutus, Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus menyampaikan perintah bagi murid-muridnya, rasul-rasulnya, pengikut-pengikutnya untuk bersaksi. Kedua, bersaksi adalah memberitakan kerajaan Allah. Artinya, memberitakan Yesus, memberitakan Injil Yesus. Bersaksi bukan bercerita tentang manusia manapun, bukan bercerita tentang diri sendiri, diri orang yang bersaksi itu sendiri, bukan. Dari Lukas 9 ayat 2, kita melihat ini dengan jelas. Memberitakan kerajaan Allah. Dari Lukas 10 ayat 9, sama juga kerajaan Allah. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, menjadi saksi. Kuku di sini adalah Tuhan Yesus. Menjadi saksi Tuhan Yesus. Ketiga, bersaksi adalah mengikuti aturan main di dalam tanda kutip yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Bukan mengikuti aturan main manusia, bukan mengikuti kehendak hati sendiri dari orang yang bersaksi termaksud. Beberapa aturan main yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam nas ini termasuk bersaksi itu berdua-dua. Lukas 10 ayat 1. Tuhan Yesus mengutus mereka, yaitu murid-muridnya, berdua-dua. Markus 6 ayat 7. Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya, ke-12 rasulnya, berdua-dua. Pengkhotbah 4 ayat 9 menjelaskan mengenai berdua-dua ini. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Kenapa? Di ayat 10 firman Tuhan mengatakan, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Aturan main selanjutnya adalah sebagaimana yang secara tersurat dan tersirat disampaikan di Lukas 10 ayat 2.
Di ayat ini Tuhan Yesus menghendaki ada permintaan yang disampaikan oleh muridnya, pengikutnya yang bersaksi ini. Salah satu penafsiran dari ayat ini adalah Tuhan Yesus menghendaki muridnya, pengikutnya untuk berdoa. Dalam konteks para murid, para pengikutnya bersaksi akan Tuhan Yesus. Jadi bersaksi bukan hanya berstrategi mengenai bagaimana bersaksi, kepada siapa bersaksi, dan lain sebagainya. Tapi sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan Yesus, bersaksi adalah mengenai berdoa, mengenai meminta kepada Tuhan. Firman Tuhan di Matius 9 ayat 37 dan 38 memperkuat hal meminta, memperkuat hal berdoa kepada Tuhan di dalam murid-murid Yesus ini, pengikut-pengikut Yesus ini bersaksi. Permintaan doa ini bisa termasuk permintaan dan doa untuk Tuhan mengirimkan teman-teman untuk bersaksi bersama-sama dengan si murid, dengan si pengikut Yesus yang bersangkutan. Aturan main selanjutnya adalah di dalam bersaksi Tuhan Yesus menghendaki murid-muridnya, pengikut-pengikutnya untuk pergilah sebagaimana di Lukas 10 ayat 3. Bukan tunggulah sampai ada orang yang datang kepada orang yang akan bersaksi itu. Hal pergilah di dalam bersaksi ini diperkuat oleh firman Tuhan di Matius 28 ayat 19 dan 20 yang adalah amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, perhatikan, bukan tunggulah. Arti pergilah adalah bergeraklah menuju ke arah orang-orang yang akan menerima kesaksian dari Anda. Aturan main selanjutnya adalah sebagaimana yang disampaikan di Lukas 10 ayat 4. Janganlah membawa pundi-pundi, bekal, kasut. Yang salah satu penafsirannya adalah janganlah terlalu banyak memikirkan akomodasi dan macam-macam hal lain sehubungan dengan akomodasi ini. Larangan ini juga disampaikan oleh firman Tuhan di Matius 10 ayat 9 dan 10. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan kamu. Janganlah kamu membawa baju, dua helai kasut atau tongkat. Aturan main selanjutnya masih sebagaimana disampaikan di ayat 4. Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Yang salah satu penafsirannya adalah jangan terlalu banyak memikirkan basa-basi, jangan bergosip, jangan mampir-mampir ke tempat orang-orang yang tidak perlu dihampiri. Aturan main selanjutnya adalah sebagaimana disampaikan di Lukas 10 ayat 5 dan 6, baik secara tersurat maupun tersirat. Masukilah suatu rumah sampai bertemu dengan rumah yang di dalamnya ada orang yang layak, orang yang dapat menerima salam damai sejahtera. Dalam bahasa Inggrisnya adalah man of peace. Artinya orang yang siap menerima kesaksian akan Tuhan Yesus. Aturan main selanjutnya sebagaimana di Lukas 10 ayat 7. Setelah menemukan rumah yang di dalamnya ada orang yang layak tadi, tinggallah dalam rumah itu. Yang salah satu penafsirannya adalah bertemanlah dengan orang yang adalah man of peace tadi, yaitu orang yang dapat menerima salam damai sejahtera. Aturan main selanjutnya lagi, sebagaimana yang disampaikan di Lukas 10 ayat 9, baik secara tersurat maupun tersirat, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di rumah itu. Yang salah satu penafsirannya adalah berkatilah orang yang dapat menerima salam damai sejahtera. Man of peace yang ada di dalam rumah itu tadi. Memberkati man of peace ini bisa termasuk mendoakan orang ini, membantu orang ini, bermurah hati pada orang ini,
Aturan main selanjutnya sebagaimana disampaikan di ayat yang sama, yaitu ayat 9, adalah katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Yang salah satu penafsirannya adalah bersaksilah kepada orang yang adalah man of peace ini di dalam rumah tadi. Bersaksilah akan Yesus, bersaksilah akan Injil. Keempat, bersaksi adalah Tuhan Yesuslah yang menyelesaikan kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh murid-muridnya, oleh pengikut-pengikutnya. Penyelesaian terjadi pada saat Tuhan memenangkan jiwa. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat memenangkan jiwa melalui Roh Kudus-Nya. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat menyelesaikan kesaksian seorang murid, kesaksian seorang pengikut Yesus. Bukan si murid itu, bukan si pengikut itu, bukan manusia yang dapat memenangkan jiwa. Lukas 10 ayat 1 secara tersirat menunjukkan hal ini, di mana firman Tuhan menunjukkan rasulnya, muridnya, pengikutnya hanya mendahului Tuhan Yesus. Pendahulu ini adalah pembuka jalan. Setelah si pendahulu ini berlalu, datanglah Sang Yesus. Sang Yesus inilah yang memenangkan jiwa, yang membawa jiwa kepada Bapanya di surga. Yohanes 14 ayat 6 menjelaskan hal ini, bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Kelima, yang adalah yang terakhir di dalam renungan kita kali ini mengenai bersaksi. Bersaksi adalah mengikuti agenda Tuhan Yesus. Bersaksi bukan agenda manusia, bukan menjalani agenda diri dari orang yang bersaksi itu. Di Lukas 10 ayat 1, di dalam konteks bersaksi ini, agenda Tuhan Yesus adalah pergi ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di dalam bersaksi akan Tuhan Yesus ini, agenda Tuhan Yesus adalah Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Demikianlah renungan kita kali ini. Saya akan menutup renungan ini dengan beberapa pernyataan perihal bersaksi ini yang adalah kesimpulan dari renungan kita. Bersaksi adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus. Bersaksi adalah memberitakan kerajaan Allah, artinya memberitakan Yesus, memberitakan Injil Yesus. Bersaksi adalah mengikuti aturan main yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Bersaksi adalah Tuhan Yesus yang menyelesaikan, Tuhan Yesus yang memenangkan jiwa. Bersaksi adalah mengikuti agenda Tuhan Yesus. Adapun aturan main di dalam bersaksi adalah berdua-dua. Mintalah kepada Tuhan, berdoalah, pergilah. Jangan terlalu banyak memikirkan akomodasi dan hal-hal yang bersangkutan dengan akomodasi ini. Jangan terlalu banyak memikirkan basa-basi, gosip, mampir-mampir ke tempat yang tidak perlu dihampiri. Carilah rumah sampai engkau menemukan rumah yang ada orang yang layak, ada man of peace di dalam rumah itu. Bertemanlah dengan orang yang layak yang ada di dalam rumah itu. Berkatilah orang itu. Bersaksilah akan Tuhan Yesus kepada orang yang layak itu tadi. Akhirnya, marilah kita merenungkan beberapa penerapan. Sebagaimana sudah kita singgung sedikit di renungan kita tadi, salah satu cara bersaksi yang sangat penting yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk dihidupi oleh setiap muridnya, oleh setiap pengikutnya, ada di dalam amanat agung. Amanat agung yang harus merupakan salah satu dari misi gereja.
sebagaimana di Matius 28 ayat 19 dan 20 secara tersurat dan tersirat menunjukkan bahwa bersaksi adalah juga melalui penjangkauan. Bersaksi adalah juga melalui penginjilan, adalah juga melalui pengajaran, adalah juga melalui pemuritan, adalah juga melalui pelayanan. Mengetahui bahwa aturan main dalam bersaksi sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah berdua-dua, berdoalah, pergilah, ambillah inisiatif. Jangan terlalu banyak memikirkan akomodasi dan macam-macam hal sehubungan dengan akomodasi ini. Jangan terlalu banyak memikirkan basa-basi, gosip, mampir-mampir. Carilah rumah sampai engkau menemukan orang yang layak di dalam rumah itu. Bertemanlah dengan orang yang layak itu. Berkatilah orang yang layak itu. Doakanlah, bantulah orang itu. Bersaksilah akan Tuhan Yesus, akan Injil pada orang yang layak itu. Maka penerapan pertama, hai murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, kita semua jangkaulah dengan cara berdua-dua, berdoalah, pergilah, ambil inisiatif. Jangan terlalu banyak memikirkan akomodasi, jangan terlalu banyak memikirkan basa-basi, gosip, mampir-mampir. Carilah rumah sampai engkau menemukan rumah yang di dalamnya ada orang yang layak. Bertemanlah dengan orang yang layak itu, berkatilah orang yang layak itu, bersaksilah akan Tuhan Yesus kepada orang yang layak itu. Penerapan kedua, hai murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, menginjililah, dan di dalam engkau menginjili sebagai bentuk kesaksianmu, lakukanlah berdua-dua, berdoalah, pergilah, jangan terlalu banyak memikirkan akomodasi, jangan terlalu banyak memikirkan basa-basi, gosip, mampir-mampir. Carilah rumah sampai engkau menemukan orang yang layak di rumah itu. Bertemanlah dengan orang yang layak itu. Berkatilah orang yang layak itu. Bersaksilah akan Tuhan Yesus kepada orang yang layak itu. Penerapan ketiga, hai murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, mengajarlah sebagai bentuk kesaksian. Penerapan keempat, memuridkanlah. Penerapan kelima, melayanilah sebagai bentuk kesaksian. Dan di dalam engkau mengajar, memuridkan, dan melayani, lakukanlah berdua-dua, berdoalah, pergilah, ambillah inisiatif. Jangan terlalu banyak memikirkan akomodasi, jangan terlalu banyak memikirkan basa-basi, gosip, mampir-mampir. Carilah rumah sampai engkau menemukan orang yang layak di rumah itu. Bertemanlah dengan orang yang layak itu, berkatilah orang yang layak itu, bersaksilah akan Tuhan Yesus kepada orang yang layak itu melalui penjangkauanmu, melalui penginjilanmu, melalui pengajaranmu, melalui pemuritanmu, melalui pelayananmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita murid-murid, kita pengikut-pengikut Yesus yang sudah lahir baru, atas urapan dan bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan. Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin.